Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema peran perempuan dalam transformasi peradaban. Ini adalah tema yang sangat menarik. Sebelum kita membahas tentang bagaimana peran perempuan di dalam transformasi peradaban, kita perlu mengetahui bagaimana posisi perempuan dari masa ke masa. Kita tahu bahwa sebelum jauh Islam datang, posisi perempuan mengalami diskriminasi yang sangat memprihatinkan. Perempuan dianggap bukan manusia, perempuan dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan, diwariskan, dijadikan mahar. Kemudian di komunitas Yahudi ketika Islam perempuan mengalami haid, bahkan perempuan itu tidak boleh makan bersama, disendirikan, dikucilkan. Begitu Islam datang, Islam mengakui kemanusiaan perempuan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ini jelas menerangkan bahwa aku menjadikan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan. Ini adalah titik awal bahwa Islam mengakui kemanusiaan perempuan. Yang awalnya perempuan itu dijadikan mahar, dijadikan harta waris. Sebaliknya, kemudian perempuan itu menerima warisan dan bahkan memiliki posisi yang tinggi di dalam agama Islam. Sahabat-sahabat muda yang berbahagia, kalau kita berbicara kontribusi dan peran perempuan, banyak sekali tokoh-tokoh perempuan yang menginspirasi. Jauh sebelum Islam datang, Quran juga mengabadikan tokoh Maryam yang merupakan perempuan suci yang membela dan berjuang kebenaran di tengah penolakan yang dilakukan oleh masyarakatnya pada waktu itu. Kemudian ada Asia, istri Fir'aun. Di tengah kedurhakaan suaminya yang mengaku sebagai Tuhan, Asia bisa membesarkan Musa menjadi teladan pada masanya, menjadi seorang nabi dan utusan. Sahabat muda yang berbahagia, kemudian pada masa awal-awal Islam, kita tahu bagaimana peran Siti Khadijah ketika beliau adalah perempuan dan mungkin manusia pertama yang mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah pejuang yang tangguh, tidak hanya mendermakan harta, tetapi juga seluruh hidupnya diabadikan dan diabdikan untuk kepentingan Islam dan dakwah Rasulullah. Kita juga mengenal Siti Aisyah, istri Rasulullah yang sangat cerdas. Beliau adalah memiliki peran di dalam periwayatan hadis, sehingga relasi personal beliau dengan Nabi kemudian terdokumentasikan di dalam hadis yang kita semua hingga saat ini kemudian bisa mengikuti sunnah Nabi juga karena jasa-jasa seorang perempuan, yakni Siti Aisyah. Kalau ditarik dalam masa konteks Indonesia juga, maka kita punya pahlawan-pahlawan perempuan yang luar biasa perjuangannya dan kontribusinya bagi bangsa dan negara. Ada Cut Nyak-Dien, ada Dewi Sartika, ada Raden Ajeng Kartini, dan kemudian perempuan-perempuan pergerakan yang menggerakkan peradaban di tanah air kita hingga saat ini. Sahabat-sahabat muda yang dirahmati oleh Allah, melihat peran dan kontribusi perempuan dari masa ke masa, kita jadi tahu bahwa menjadi perempuan tidaklah cukup hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan sendiri, tetapi kita harus berusaha menjadi perempuan yang tidak sekedar sholihah, tetapi juga perempuan yang muslihah, artinya ijadul maslahah, mewujudkan kebaikan untuk peradaban umat manusia. Dan ini memiliki fondasi-fondasi yang harus kita tanamkan sejak dari diri kita sendiri, yakni yang pertama adalah ketauhidan. Kalau kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tentu kita yakin bahwa manusia itu semuanya adalah setara. Semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi hamba yang paling bertakwa, karena tidak ada Tuhan-Tuhan kecil selain Allah. Kalau tauhid kita kuat, insya Allah kita menjadi perempuan juga perempuan yang kuat. Kemudian yang tidak kalah penting, ketika kita berkiprah, ketika kita berkhidmat di masyarakat, kita harus memiliki keberpihakan, atau keberpihakan kita harus jelas. Siapa yang akan kita perjuangkan, apa yang akan kita perjuangkan untuk visi misi peradaban yang lebih baik. Tentu kita berpihak kepada keadilan. Dan kalau itu dilihat dari perspektif perempuan, tentu kita ingin memperjuangkan bagaimana perempuan dan kelompok-kelompok marginal itu memiliki posisi yang setara di masyarakat.
Selain itu, kita juga harus memiliki pondasi bahwa apa yang kita lakukan itu harus selaras antara apa yang kita pikirkan, antara apa yang kita lakukan, dan apa yang kemudian akan kita visi dan misikan di dalam perjuangan kita untuk memperbaiki peradaban. Inilah yang disebut selaras antara badan, pikiran, dan tindakan. Karena selama ini kita mungkin banyak melihat orang yang secara pemikirannya luas, tetapi dia tidak berkontribusi di dalam masyarakat atau lingkungan sosialnya karena hanya berhenti pada tataran pengetahuan dan wacana. Sehingga kita perlu mendialogkan antara yang teks, antara yang pengetahuan dengan konteks atau pengalaman yang dialami oleh masyarakat kita, sehingga kita bisa melakukan perubahan. Kita sering mengatakan bahwa yang penggerak yang sesungguhnya adalah mereka yang bisa melakukan perubahan di masyarakatnya walaupun itu kecil. Sahabat muda yang dirahmati oleh Allah, selain itu kita juga harus memiliki iktikad yang kuat bahwa sesungguhnya apa yang kita perjuangkan ini adalah untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan untuk semua. Dan itu bisa diawali dari diri kita sendiri untuk selalu memperbaiki diri, untuk memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi, memiliki kecerdasan tidak hanya spiritual tetapi juga intelektual, sosial, emosional, dan beberapa kecerdasan lainnya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kita juga memimpin itu, kita yakini bahwa semua orang itu memiliki leadership atau kepemimpinan, sehingga itu akan menguatkan diri kita bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dengan demikian kita akan selalu berupaya untuk memberikan kontribusi bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat, dan mungkin semesta alam. Sahabat muda yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi sahabat semua untuk melakukan perubahan dari diri sahabat muda semua, kemudian memberikan kontribusi untuk keluarga, untuk lingkungan masyarakat, untuk bangsa dan negara, juga tentu untuk semesta alam. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.